Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kupas Tuntas Channel. Gimana kabarnya sobat pinjol lovers? Salam lumer ya. Di video kali ini saya akan membahas perbedaan antara pinjol ilegal dan pinjol legal. Buat yang belum paham, mari simak penjelasan dari saya. Untuk pinjol legal yang akan saya bahas kali ini adalah Optima guys ya. Aplikasinya ada di Play Store. Apa sih yang paling mencolok untuk pinjol legal ini? Oke, kita langsung lihat aja ya aplikasinya. Nah, untuk aplikasinya yang paling utama kelihatan itu adalah tenor. Tenornya dia dari mulai 14 hari sampai 28 hari. Tapi kalau untuk Optima ini hanya 14 sampai 22 hari. Tapi untuk pinjol yang lainnya ada yang sampai 28 hari, 30 hari, ada juga yang sampai 2 bulan. Dan yang kedua adalah bunganya. Bunganya dia termasuk relatif murah kalau dibandingkan dengan pinjol ilegal. Contohnya seperti ini, pinjaman 1.300.000 selama 14 hari jadi 1.463.000. Kalau jadi 22 hari naik jadi 1.577.000 ya, kurang lebih 277.000 ya bunganya. Berarti kalau di total ya kurang lebih 10 ribuan per hari bunganya. Dan untuk penjelasan pinjol legal yang wajib diketahui adalah DC. Apa sih DC? DC itu ada dua. Ada yang satu cuman bagian telepon, ada yang bagian lapangan. Jadi kalau yang belum paham pasti bingung, pinjol ada DC-nya apa enggak? Ada. Kalau DC telepon pasti ada. Kalau DC lapangan hanya pinjol-pinjol tertentu yang ada itu. Nanti di video selanjutnya saya akan bahas pinjol legal yang ada DC-nya. Tapi untuk Optima ini masih simpang siur guys. Ada yang bilang ada yang bilang nggak ada. Tapi sejauh ini yang saya tahu belum ada DC lapangannya. Dan yang kedua, pinjol legal ini izin aplikasinya dikit guys dibanding pinjol ilegal. Jadi kalau pinjol legal itu hanya minta izin aplikasinya, lokasi, dan email handphone. Tidak sebanyak pinjol ilegal. Dan jika kalian sampai gagal bayar, itu terornya hanya menghubungi kontak darurat dan nomor pengajuan. Jadi ada yang sebar datanya hanya ke kontak darurat dan nomor pengajuan. Seperti itu guys. Jadi untuk yang masih baru mau bermain pinjol, baiknya harus tahu dulu perbedaan pinjol legal dan ilegal gitu. Terus untuk pinjol ilegal saya akan kasih contoh. Ini namanya uang mal. Dia adanya di S-File ya, di web ya. Dia nggak ada di Play Store, ada di Play Store.
Nah, kita lihat nih, perbandingannya pasti jauh banget dari bunga dan tenor. Nih, ini pulang total tagihannya 1.716.000 dan tenornya hanya 3 hari. Tapi di sini tertera jumlah pinjaman 1.537. Nah, itu dia guys, pancingannya pinjol ilegal. Dia tertulis 1.537.000, tetapi kita disuruh mengembalikan 1.716.000, sedangkan uang yang diterima saat kita pengajuan itu hanya sekitar 950 ribuan. Nah, di sini nggak kelihatan nih guys, soalnya itu yang uang yang diterima kita cuman 950-an, berarti hampir 700.000 selama 7 hari. Kalau dihitung bunganya sekitar 100.000 satu hari guys. Ini yang paling mencolok guys, pinjol legal dan pinjol ilegal. Dan selanjutnya, yang pasti kalau pinjol ilegal model seperti ini guys, tidak ada DC lapangan, itu sudah pasti tidak ada. Kalau DC telepon itu semua ada. Jadi jangan takut jika Anda gagal bayar di pinjol ilegal, itu 100% gak mungkin ada DC yang datang. Jangankan berani datang dia guys, kantornya saja tidak ada yang tahu di mana. Jadi untuk pemain pinjol yang masih baru terus mulai galbay nggak bisa bayar, jangan takut kalau pinjol di peminjaman pinjol ilegal. Udah pasti tidak ada DC lapangannya. Terus parahnya lagi, kalau pinjol ilegal ini guys, dia izin aplikasinya itu semua guys. Kenapa semua? Kalau pinjol legal hanya izin lokasi dan IMEI handphone. Tapi kalau pinjol ilegal itu semua guys, izin aplikasinya dari IMEI handphone, lokasi, seluruh kontak dia ambil, dia salin, foto, video, ada dia salin juga. Dan lebih parahnya, kalau gagal bayar itu pasti kita di orang menyebutnya sebar data. Sebar datanya bukan hanya ke kontak darurat yang kita cantumin, tapi ke seluruh kontak, baik itu SMS, WA, telepon, itu ke seluruh guys. Nah, itu dia perbedaan paling kelihatannya. Tapi jangan khawatir, itu paling berlangsung 1-2 minggu. Jadi kalau kalian gagal bayar di pinjol ilegal, itu terornya paling hanya 1-2 minggu. Nah, kalau saran saya, kalau memang takut diteror berisik dengan itu, copot nomor pengajuan, copot WA, sudah. Oke, sekian dari saya penjelasan pinjol ilegal dan legal. Selanjutnya saya akan bahas pinjol legal yang ada DC lapangannya dan kemungkinan masuk slick. Oke, jika ada pertanyaan silahkan komen, like, and subscribe video ini.